Bismillahirrahmanirrahim. Tersebar meme yang disebarkan oleh kelompok sebelah. Tulisan besarnya bid'ah maulid. Di situ tertulis Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah dalam kitabnya yang berjudul At-Tanbihat Al-Wajibat Liman Yasna'ul Maulid bil Munkarat halaman 25 mengatakan bahwa maulid itu bid'ah. Benarkah keterangan yang ada dalam meme ini? Mari kita langsung cross check dari kitab beliau Mbah Hasyim Asy'ari yang berjudul At-Tanbihat Al-Wajibat. Covernya ada di depan panjenengan. Pada halaman 25 dari kitab tersebut Mbah Hasyim mengatakan At-Tanbihul Khamis, peringatan yang nomor 5. Mimman sarraha bi hurmati amalil maulidi ma'a fi'lil munkarati, di antara ulama yang menjelaskan tentang keharaman melakukan maulid Nabi ma'a fi'lil munkarat, bersama dibarengi dengan melakukan hal-hal yang mungkar. Jadi yang diharamkan adalah pekerjaan maulid Nabi yang disertai dengan kemungkaran, bukan pekerjaan maulid Nabi secara mutlak. Siapa itu yang termasuk mengucapkan, termasuk mengharamkan amalul maulid ma'afilul munkarat itu? Syekhul Islami Hafidul Asri Abul Fadli Ahmad bin Hajarin Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekhul Islam Hafidul Asr Abul Fadl Ahmad bin Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Asqalani. Beliau yang menulis kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Fa innahu su'ila an amalil maulidi fa ajaba bima nassuhu. Imam Ibnu Hajar pernah ditanya tentang pekerjaan maulid Nabi. Kemudian beliau menjawab, nasnya seperti ini, redaksi secara hurufnya sama seperti ini. Aslu amalil maulidi bid'atun. Asalnya, hukum aslinya mengerjakan maulid Nabi adalah bid'ah. Lam tungqal an ahadin minas salafis sholihi minal quruni salasati. Tidak pernah sampai kepada kita tentang ucapan para ulama salaf, ulama salafus saleh dari 3 abad pertama tentang maulid Nabi itu tidak sampai kepada kita, dan mereka tidak pernah melakukan hal tersebut. Walakinnaha, ini ada terusannya, jangan dipotong di situ saja ya. Walakinnaha ma'adzalika qad ishtamalat ala mahasina wadiddiha. Akan tetapi bid'ah maulid ini memuat hal-hal positif, hal-hal baik, ala mahasina, hal-hal yang baik, wadiddiha, dan sebaliknya hal-hal yang baik, yaitu hal-hal yang mungkar. Faman taharra fi amaliha al-mahasina wa tajannaba diddaha kana bid'atan hasanah wa illa fala. Barang siapa taharra atau nemen-nemeni atau fokus melakukan amal maulid yang al-mahasin, yang baik-baik saja, yang positif-positif, yang berupa ketaatan-ketaatan dalam maulid Nabi, watajannaba diddaha, dan meninggalkan, menjauhi perkara yang mungkar, kebalikan dari al-mahasin, maka kana bid'atan hasanah, maka amal maulid tersebut adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus. Wa illa fala, adapun jika tidak, maksudnya jika tidak itu bagaimana?
mencampurkan dalam pekerjaan maulid antara hal-hal positif dan hal-hal negatif, fala, maka bukan bid'ah hasanah lagi, akan tapi bid'ah sayyi'ah. Qala, Imam Ibnu Hajar ngantikan berkata, wa qad zahara li takhrijuha ala aslin sabitin. Saya sudah tahu, sudah jelas bagi saya takhrijuha ala aslin sabitin, bahwa amal maulid tersebut terdapat dalilnya, wa huwa ma sabata fis sahihaini min anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimal madinata fawajadal yahuda yasumuna yawma asyura fas'alahum faqalu huwa yawmun aghraqallahu fihi fir'aun wa najja Musa fanahnu nasumuhu syukran lillahi ta'ala. Dalilnya maulid itu apa? Yaitu hadis yang ada di Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dua hadis ini adalah kitab yang paling sahih, kitab yang paling valid setelah Al-Quran. Yang nomor pertama adalah Al-Quran, kemudian disusul dengan Sahih Al-Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Kalau kedua kitab ini, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sudah menyebutkan hadis, berarti hadis tersebut hadis yang paling sahih. Rawahu syaikhan biasanya kayak gitu, muttafaqun alaih istilahnya kayak gitu. Nah, itu hadisnya bagaimana? Yaitu bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, dulu dari Makkah ke Madinah, di Madinah ternyata banyak orang Yahudi yang puasa hari Asyura. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa pada puasa ini? Faqalu huwa yaumun aghraqallahu fihi fir'aun wa najja Musa. Ya, hari Asyura adalah hari di mana dulu Allah menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya dan menyelamatkan Musa dan pasukannya dan kaumnya. Fanahnu nasumuhu syukran lillahi ta'ala. Lah, kita ini sebagai orang Yahudi yang mengikuti Nabi Musa berpuasa pada hari Asyura sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian komentar Imam Ibnu Hajar, fayustafadu minhu fi'lu syukri lillahi ta'ala ala ma manna bihi fi yaumin muayyanin min isda'i ni'matin aw daf'i niqmatin wa yu'atu dzalika fi naziri dzalikal yaumi min kulli sanatin. Dari hadis tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa apabila pada suatu hari Allah memberikan anugerah kepada kita berupa dikasih kenikmatan atau dijauhkan dari mara bahaya, maka sebagaimana kita diharuskan bersyukur pada hari tersebut, kita juga dianjurkan untuk selalu bersyukur, mengenang hari itu dan berulang setiap tahunnya. Wa yu'adu dzalika fi naziri dzalikal yaumi min kulli sana. Setiap tahunnya itu diulang. Misalkan pada hari tanggal misalkan ya 10 Safar kita dikasih kenikmatan oleh Allah berupa apa, atau dijauhkan dari Allah dari mara bahaya, maka setiap tahunnya ini kita disunahkan untuk bersyukur, mengenang hari dulu di mana kita dikasih anugerah oleh Allah. Kemudian wasyukru lillahi yahsulu bi anwa'il ibadati kasujudi wasyami wassadaqati wattilawati wattilawati. Jadi bersyukur kepada Allah ini bisa dengan cara apa aja? Dengan cara bi anwa'il ibadati, jenis-jenis ibadah seperti apa? Kasujudi wasyami wassadaqati wattilawati, seperti sujud kepada Allah, sujud syukur, wasyami puasa, wassadaqati sedekah, wattilawati membaca Al-Qur'an.
Terus wa ayyu ni'matin a'zamu minan ni'mati bi buruzi hadzal nabiyyir rahmati fi dzalikal yaumi. Kemudian komentar Imam Ibnu Hajar, apakah ada kenikmatan yang lebih mulia, lebih agung daripada nikmat Allah kepada kita dengan menghadirkan Nabi Muhammad SAW pada hari tersebut. Jadi kita mengamalkan maulid itu apa? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah bahwa Allah pada hari tersebut menciptakan untuk kita Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung, yang kita jadikan panutan. Wa ala hadza fayanbaghi ay yataharra al-yawma bi'ainihi hatta yutabiqa qissata Musa alaihi salamu fi yaumi Asyura. Berdasarkan dari keterangan ini, maka hendaknya kita mensyukuri atas kelahiran Nabi Muhammad SAW, terlebih pada hari yang dimana Rasulullah SAW dulu dilahirkan pada hari tersebut. Selain kita mensyukuri, ya mensyukuri dengan cara, salah satunya dengan cara mengadakan amal maulid tersebut. Hatta yutabiqa qissata Musa alaihi salamu fi yaumi Asyura. Sehingga kalau kita maulidan pada 12 maulid misalkan ya, ini kita sudah nyocoki, sudah sama dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam pada hari Asyura. Orang-orang Yahudi itu puasa pada hari Asyura karena pada hari tersebut dulu Sayyidina Musa diselamatkan oleh Allah. Wa man lam yulahiz dzalika la yubali bi amalil maulidi fi ayyi yawmin minasyahri. Orang yang tidak memperhatikan keterangan ini, maka la yubali bi amalil maulidi, maka ndak urus atau ndak peduli dengan mengerjakan amal maulid fi ayyaumin minasyahri, pada hari tertentu daripada bulan tertentu. Bal tawassa'a qaumun fanaqaluhu ila ayyaumin minas sanati. Bahkan ada suatu kaum, suatu ulama yang terlalu longgar, dalam arti mereka melakukan amal maulid setiap hari selama 1 tahun, minas sanati. Wa fihi ma fihi, dalam pendapat suatu kaum ini wa fihi ma fihi, ya intinya fihi ma fihi itu terdapat rot ya, atau kritikan lah, tapi tidak disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di sini. Fahadza ma yata'allaqu bi asli amalihi. Keterangan-keterangan tadi itu yang berkaitan dengan asli amalihi, dalil amalnya. Wa amma ma yu'malu fihi fayambaghi ay yaqtasira fihi ala ma yufhimu syukra lillahi ta'ala min nahwi ma taqaddama dzikruhu min at-tilawati wal it'ami was sadaqati wa insyati syai'in minal madahin nabawiyyati waz zuhdiyatil muharrikati lil qulubi ila fi'lil khairi wal amali lil akhirati. Adapun yang berkaitan dengan apa yang dikerjakan pada saat maulid, maka fayambaghi ay yaqtasira fihi ala ma yufhimu syukr lillahi ta'ala, maka hendaknya kita pas maulidan itu hanya melakukan hal-hal yang memahamkan, hal-hal yang menunjukkan bahwa kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Dalam maulid kita ada pas pertama itu membaca Al-Quran dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini bacaan Al-Quran. Terus wal it'am, memberi makan. Nah, kita pas maulid juga memberi makan. Was shadaqah, sedekah juga, memberi makan juga termasuk sedekah. Wa insyati syai'in minal madaihin nabawiyyati, dan mendendangkan, melakukan suatu kasidah
yang berkaitan dengan madah-madah atau memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita saat maulid juga memuji-muji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wazuhdiyati, termasuk qasidah-qasidah tentang zuhud, al-muharrikati lil qulubi, yang menggerakkan hati kita ini ila fi'lil khairi, ya, terhadap untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik, wal amali lil akhirati, dan amal untuk akhirat. Nah, kita saat maulid sering mendengarkan qasidah-qasidah yang isinya menghimbau kita untuk melakukan amal kebaikan dan amal untuk akhirat. Contohnya alaika bitaqwallahi fi sirri wal alan, dan lain-lain banyak, baik itu berupa bahasa Arab, dalam bahasa Arab maupun bahasa Jawa. Ada tombo ati dan lainnya, ya. Wa amma ma yatba'u dzalika minas sama'i wal lahwi wa ghairi dzalika fayambaghi ayyuqala ma kana min dzalika mubahan bihaisu yaqtadi as-surura bidzalikal yaumi la ba'sa bi ilhaqihi bihi wa ma kana haraman aw makruhan fayumna'u wa kadza. Adapun perkara-perkara yang diikut sertakan dalam acara maulid, dari musik-musik itu, maka dilihat dulu apakah musiknya diperbolehkan oleh syariat. Apabila musiknya diperbolehkan oleh syariat, maka monggo, tidak apa-apa, karena itu bisa mendatangkan kebahagiaan tersendiri, mendengarkan terbangan misalnya. Terus apabila alat musiknya tersebut adalah haram atau makruh, kalau haram maka jangan sampai diikut sertakan dalam acara maulid. Kalau makruh maka hendaknya ditinggalkan. Begitu juga khilaful aula. Ini selesai kalamnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dinukil oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab At-Tanbihat Al-Wajibat, At-Tanbihul Al-Khamis. Jadi dari keterangan dari awal sampai akhir ini tidak ada kata-kata Mbah Hasyim Asy'ari yang mengatakan bahwa amalul maulid, pekerjaan maulid, hukumnya bid'ah, tidak ada. Yang ada adalah mengerjakan maulid yang disertai dengan mengerjakan perkara-perkara yang mungkar adalah bid'ah. Kalau itu benar, amal maulid dibarengi dengan perkara mungkar, bid'ah sayyi'ah. Lah kalau amal maulid saja, amal maulid yang di dalamnya rangkaian acaranya itu terdapat kebaikan-kebaikan, bacaan Al-Qur'an, muji-muji Rasulullah, maka adalah bid'ah hasanah. Ini untuk membantah meme yang nyebar tadi itu langsung dari kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.